Jumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mistika Hulu akan memandu bincang kita di Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Mazmur pasal 23 dengan tema Tuhan Gembalaku, mengelola perasaan ditinggalkan dan merawat rasa cukup. Untuk mengulik teks ini telah hadir bersama kita di studio Bapak Pendeta Arianus Larosa. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Kabar baik Pendeta Mistika. Sehat-sehat ya Pak? Walau masih dalam keadaan pandemi ya? Iya, sampai sekarang Tuhan masih memberi daya tahan tubuh yang baik. Puji Tuhan. Iya. Terima kasih Pak telah menjadi narasumber kembali di Ngulik Alkitab. Terima kasih. Sahabat, Bapak Pendeta Arianus Larosa adalah Direktur YKB GKI Media dan juga Ketua PGI Wilayah DKI Jakarta. Sangat senang beliau mau meluangkan waktu untuk bersama-sama kita membahas satu bagian Alkitab Mazmur 23 ini. Mengawali ngulik kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta Arianus. Silakan Bapak. Ya, makasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang pada Tuhan mengucap syukur karena kesempatan boleh kembali belajar dari kitab suci pada malam ini. Mohon Tuhan yang menolong kami supaya baik kami yang di studio boleh menyampaikan, mengulik dengan baik teks yang tersedia ini dan seluruh peralatan juga boleh berguna dengan baik dan para kru juga boleh melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dan seluruh para sahabat DKB yang bersama dengan kami pun boleh belajar bersama-sama, saling bertukar pikiran supaya dengan demikian kami boleh semakin mengenal kehendak Allah dan oleh itu kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan seluruh proses yang akan kami jalani bersama ke depan ini. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 23 dari studio dan silakan para sahabat dengan Alkitab masing-masing. Mazmur 23 saya bacakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pak, judul atau tema yang ulikan kita ini tadi sudah saya bacakan dan saya baca lagi. Tuhan Gembalaku, mengelola perasaan ditinggalkan dan merawat rasa cukup. Mazmur ini sudah sangat terkenal. Siapa yang nggak kenal, semua, saya kira semua orang percaya, orang Kristen tahu sekali, kenal sekali dengan ini, terutama dalam pergumulan. Dan Mazmur ini dikenal sebagai Tuhan adalah gembala yang baik. Tapi Bapak justru memberikan subjudul nih, saya baca lagi, mengatasi perasaan ditinggalkan dan merawat rasa cukup. Mengapa Pak? Apa alasannya kenapa harus itu sih Pak? Ngikut yang lama aja kenapa sih Pak? Iya. Terima kasih. Ini pertanyaan pembuka yang sangat menarik ya, Pendeta Mistika ya. Betul sekali yang tadi sudah disampaikan. Ini sangat terkenal. Mazmur ini memang sangat terkenal. Ya. Dan ketika Mazmur ini dibacakan, orang merem juga udah tahu udah hafal kata-katanya. Dan saya kira semua orang merasa sudah memahami makna dari Mazmur ini. Ya, karena sering dinyanyikan, sering dikhotbahkan juga sebenarnya. Nah, agaknya tak ada seorang pun yang merasa tak memahami maksud dari Mazmur ini. Nah, ini saya sangat sadari ya. Kesadaran mendorong saya untuk sangat lebih berhati-hati dan seperti pernah saya diskusi dengan Pendeta Mistika, saya agak kesulitan sebenarnya. Ini mau ngomong apa? Karena udah sangat dikenal. Udah sangat dikenal, sangat jelas ya. Nah, dari proses mengulik teks ini, saya memahami bahwa Mazmur ini merupakan kelanjutan atau respons lebih tepat dari Mazmur 22. Baik. Yang merupakan teriakan karena orang merasa, sekali lagi orang merasa, yang merasa belum tentu benar loh. Iya, merasa. Merasa ditinggalkan oleh Allah. Nah, kita tentu sangat mengingat seruan pemazmur di 22 ayat 1. Mungkin bisa dibacakan. Baik, Mazmur 22 ayat 1, ayat 2 mungkin ya Pak. 22 ayat 2, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, ini perasaan ditinggal. Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Perasaan ditinggal yang dengan nada crescendo
teriakan di Mazmur pasal 22 ini dijawab dengan sangat baik, komprehensif, tuntas dalam Mazmur 27 melalui ungkapan keyakinan bahwa Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembala yang baik menurut judul yang diberikan LAI. Dan ini judul dalam terjemahan yang lain pun sama sebenarnya. Tuhan adalah gembalaku, gembala yang baik. Ya, ini dijawab dengan tuntas. Hanya keyakinan, ya, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Hanya keyakinan seperti itulah yang mampu mengatasi, ya, seruan atas perasaan ditinggal yang tadi terdapat dalam Mazmur 22. Dengan perkataan lain, perasaan ditinggalkan itu tidak disangkal. Jangan dibilang, lu ngeras, itu mah perasaan lu aja kali. Ya, enggak. Perasaan ditinggalkan itu bahwa saya tidak merasa ditinggal, tapi ketika pendeta masih merasa ditinggalkan, kita berbeda. Tidak apa ya? Tidak apa-apa, tapi bahwa engkau merasa ditinggalkan itu sah. Nah, jadi itu tidak disangkal. Itu wajar ada dalam kehidupan kita, dan mungkin hampir semua orang pernah mengalami perasaan ditinggalkan. Nah, Mazmur pasal 23 mengingatkan kita bahwa ketika perasaan ditinggalkan ini muncul, tidak ada hal lain, saya ulangi, tidak ada hal lain yang dapat menjadi penolong kita untuk mengatasinya kecuali kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Baik, tidak ada yang dapat menolong kecuali kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan adalah gembala baik. Nah, selanjutnya Pak, apa relasinya perasaan ditinggalkan yang barusan Bapak jelaskan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melihat seperti apa sosok gembala. Sosok gembala yang diasumsikan dalam teks kita. Sekaligus kita memulai ulikan kita. Jadi, bukan gembala seperti di Jawa ya. Nah, gembala seperti diasumsikan dalam teks Mazmur 23. Nah, kita untuk itu saya meminta tolong Pendeta Mustika untuk mulai membacakan ayat yang pertama dari Mazmur 23. Baik, saya baca ayat yang pertama ya Pak. Mazmur 23 ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa maknanya? Nah, ini pernyataan bahwa Tuhan adalah gembala merupakan sebuah pengakuan. Konfesi. Mungkin credo. Ya. Ini pengakuan personal yang lahir dari pengalaman bersama Tuhan. Ini bukannya sebuah doktrin yang diturun alihkan dari nenek moyang kepada anak-anak cucunya. Bukan. Memang betul bahwa dalam Alkitab ada juga pernyataan tentang Tuhan adalah gembala. Tetapi pernyataan itu bersifat komunal. Tepatnya disebut Tuhan adalah gembala Israel. Misalnya bisa dibaca dalam Mazmur 78 ayat 52. Mungkin bisa ditolong bacakan untuk kita. Baik, Mazmur 78 ayat 52. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Nah, perhatikan kata domba-domba. Bukan cuman domba, nggak singular. Perhatikan kata mereka, bukan dia. Jadi Tuhan di sini dinyatakan, digambarkan menjadi gembala bagi sekawanan domba, bagi sejumlah umat. Dalam hal ini adalah umat Israel. Dan ini artinya bersifat komunal, tidak personal. Bisa juga untuk memperkuat di Yesaya 40 ayat 11. Bisa dibacakan, tolong Pendeta Mustika. Yesaya 40 ayat 11, saya bacakan. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, perhatikan tadi kembali bagian kawanan. Kawanan kan nggak cuma satu. Iya, banyak. Anak-anak domba, bukan anak domba. Induk-induk domba, bukan hanya induk. Jadi ini majemuk. Tuhan menjadi gembala bagi sekawanan domba, bagi banyak orang. Jadi sekali lagi ini adalah bersifat komunal. Nah, namun dalam Mazmur 23 pernyataan yang bersifat komunal ini yang bisa saja diucapkan oleh siapa saja karena banyak orang ditarik atau tepatnya diubah menjadi bukan saja pernyataan melainkan pengakuan iman personal. Bukan lagi Tuhan adalah gembala kami atau gembala kita, bukan, tetapi Tuhan adalah gembalaku.
Pengakuan personal ini tentu berbasis pada pengalamannya bersama-sama dengan Allah dan membandingkannya dengan pengenalan sang pemazmur akan sosok dan peran seorang gembala. Nah, sang pengaku itu, dalam hal ini sang pemazmur itu, tentu mengenal dengan baik sosok dan peran seorang gembala. Bahkan kemungkinan besar, para penafsir mengatakan begitu, ia memiliki pengalaman sebagai seorang gembala. Nah, memang secara tradisi kan Mazmur 23 ini digolongkan kepada Mazmur Daud. Jadi penulisnya adalah Mazmur Daud. Itu tradisi mengatakan. Dan kita tahu bahwa Daud memiliki pengalaman sebagai seorang gembala. Ya. Nah, pengenalannya akan peran gembala pada satu sisi dan pengenalannya akan Tuhan pada sisi yang lain membuat sang pemazmur mengaku bahwa perasaan ditinggalkan Mazmur 22 hanya dapat diatasi oleh pengakuan bahwa Tuhan adalah gembalaku, bahkan Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, karena Tuhan adalah gembala, maka aku tak pernah merasa ditinggalkan untuk mengalami kesedihan, mengalami kehancuran, bahkan mengalami kematian. Sekalipun aku sedang merasa, saya ulang ini, sekalipun aku sedang merasa ditinggalkan. Setiap orang yang mengetahui peran dan fungsi seorang gembala dan mengaku bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, pasti, saya yakin pasti dapat mengatasi perasaan ditinggalkan yang mungkin saja dirasakan. Jadi sekali lagi, seperti saya katakan tadi, kalau engkau merasa ditinggalkan oleh Tuhan, itu jangan menyangkalnya. Ketika engkau mencoba menyangkalnya, itu malah boleh jadi engkau akan memperkokoh perasaan ditinggal ini. Sama seperti misalnya nih, Pendeta Mestika pernah melukai saya. Saya melupakan Pendeta Mestika. Ketika saya menyangkal melupakanmu, malah sebenarnya aku sedang mengingatmu. Melupakan Pendeta Mestika, malah jadi ingat Pendeta Mestika. Jadi ketika engkau merasa ditinggalkan oleh Allah, ketika mengalami pengalaman buruk, kesakitan, atau kehilangan orang-orang yang kau kasihi, terimalah pengalaman itu. Itu tidak bisa diatasi dengan menyangkal, apalagi melupakan. Satu-satunya yang bisa mengatasi adalah mengaku bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Sekalipun aku merasa ditinggalkan, ia sebenarnya tak pernah meninggalkan aku. Begitu. Ya, Pak, ada yang menarik di sini tadi. Bapak menjelaskan bahwa kalau kita memperhatikan dari Mazmur-Mazmur ini tentang gembala dan tentang domba-domba kawanan itu, awalnya ini kan pengakuan komunal. Ya. Tapi kemudian pemazmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Jadi tertarik dari ini, Pak. Jadi beriman ini juga aspek personal ini penting juga ya, Pak. Sangat. Pergeseran itu bagaimana terjadi, Sangat. Pak? Jadi gini, kan ada pengalaman bersama. Pengalaman bersama bahwa Tuhan itu menolong. Tuhan tak pernah meninggalkan. Bahkan ketika saya merasa ditinggalkan, ia sebenarnya tetap ada. Ya, itu tetap ada. Ya. Nah, tetapi kalau itu hanya berhenti pada pengakuan komunal, itu tidak memberikan efek yang kuat untuk berelasi dan meyakinkan diri tentang peran Allah itu. Itu ditarik menjadi pengalaman personal, bukan saja karena engkau mengatakan begitu, dia mengatakan begitu, bukan karena dia mengatakan, bukan karena aku diajarkan bahwa Tuhan adalah gembala, tetapi karena aku mengalami. Jadi penting sekali ya, Pak. Pengalaman personal, kan Tuhan Yesus mengatakan, tapi menurut kamu, aku ini siapa? Iya, bukan menurut kalian, tetapi menurut kamu. Jadi pengakuan personal itu yang punya kekuatan untuk mengatasi tadi perasaan ditinggalkan. Oke, jadi pengalaman atau pengakuan personal justru memiliki tempat yang penting di sini ya, Pak? Yes. Baik. Yeah. Apa sebenarnya peran? Tadi Pak Aryan sudah menjelaskan bahwa tentang gembala dan fungsinya. Nah, apakah maksud yang hendak dijelaskan oleh Pak Arianus? Kita akan dengarkan sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Arianus Larosa. Kita sedang mengulik Mazmur pasal 23 dengan tema Tuhan Gembalaku, mengelola perasaan ditinggalkan dan merawat rasa cukup. Para sahabat silakan jika ingin berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia dan bisa juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Pendeta Arianus yang menjadi narasumber kita. Saya mau lanjutkan percakapan kita di Ngulik Alkitab ini. Saya melanjutkan pertanyaan saya ke Bapak di penghujung segmen kedua tadi. Bapak kan sudah menjelaskan tentang gembala. Nah, apa sih Pak yang dilakukan oleh gembala yang membuat siapapun juga termasuk pemirsa dan saya yang mengaku percaya bahwa Tuhan adalah gembala, dengan pengakuan itu mampu mengendalikan perasaan ditinggalkan yang tadi sudah Bapak jelaskan itu? Iya. Jadi gini, seorang gembala ya, dalam sesuai dengan pemahaman konteks saya, seorang gembala akan menjaga kawanan dombanya dari serangan binatang pemangsa. Ia tak membiarkan. Ya, dia punya tongkat gembala, ya. Ia tak akan membiarkan seekor domba pun dilukai, apalagi dimangsa oleh binatang pemangsa. Ya, itu bisa dibaca, dicari, itu gembala. Nah, juga seorang gembala tak akan meninggalkan dombanya kecuali dalam keadaan aman. Penting ini. Ya, ada ceritakan ada 100 domba ditinggalkan, tapi ditinggalkan itu kawanan dalam keadaan aman untuk mencari justru yang sedang hilang. Ya, yang sedang tidak ada di dalam kawanan. Jadi seorang gembala bukan terus-menerus dengan kawanan. Ia hanya akan meninggalkan kawanan domba itu kalau ia yakin semua domba berada dalam keadaan aman. Kalau tidak aman, dia tak akan meninggalkan. Dia justru pergi mencari. Walau cuma seekor, dia akan pergi mencari satu ekor yang justru sedang berada dalam keadaan terancam. Nah, dalam perjalanan kan dia akan membawa kawanan domba itu ke tempat makan. Dalam perjalanan entah menuju padang rumput atau meninggalkan padang rumput untuk mereka dapat makan, seorang gembala akan memperhitungkan kemampuan domba betina yang sedang hamil atau sedang menyusui, dan anak-anak ya. Juga anak-anak domba yang masih belum kuat berjalan untuk menempuh jarak yang panjang. Jadi bukan hanya menjaga saja dari kawan, kalian jalani, pokoknya jangan khawatir kalau ada binatang ada tongkat bukan, tapi ia memperhatikan ada yang kuat berjalan, ada yang tidak. Jadi ia memberikan perhatian personal, ya. Ia melakukan tuntunan-tuntunan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan-kemampuan masing-masing domba. Nah, seorang gembala juga mengetahui keberadaan sumber-sumber air dan menganalisa di manakah pada waktu tertentu air masih tersedia. Di sana di Palestina, di Timur Tengah sana, air itu tak selalu tersedia pada sumber yang sama dalam segala waktu. Nggak bisa kayak kita. Kalau di situ ada air, ya akan terus ada air. Enggak. Ya, pada waktu tertentu air hanya keluar dari mata air tertentu. Di sini udah enggak ada. Ya, sini udah ada. Dan seorang gembala mengetahui sumber-sumber air itu sehingga kebutuhan domba akan air selalu tersedia dengan cukup karena ia tahu akan mencari di mana. Bayangkan kalau di sana ada sumber, dia ke sini dulu, ke sono dulu, udah keburu mati. Gembala tahu bahwa di sini sudah tidak ada, hanya ada di sana, maka ia akan menuntun domba ke sana. Nah, kalau seseorang yang percaya bahwa Tuhan adalah gembala, dalam pemahaman gembala melakukan tadi
hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi dalam pemahaman tadi, maka ia pasti akan mampu mengendalikan perasaan ditinggalkan itu. Ia akan berkata kepada dirinya begini, kurang lebih kalau ia percaya kepada Tuhan dengan sebagai gembala dengan konsep yang tadi. Ya, aku memang sekarang merasa ditinggalkan. Termasuk aku merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Mungkin ada orang-orang berbeban berat luar biasa. Ia merasa ditinggalkan. Oke, well, it's okay. Tetapi aku yakin sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Kesedihan yang sangat hebat inilah yang membuat aku merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Perasaanku yang membuat aku merasa ditinggalkan. Persoalan atau beban hidup yang begitu berat inilah dan aku belum lihat jalan keluarnya yang membuat saya merasa, sekali lagi, merasa ditinggalkan. Saya yakin karena itu saya dapat melewati masa-masa sedih. Saya dapat melewati masa duka ini, melewati perasaan ditinggalkan ini dengan baik. Dan dengan demikian, saya pun pada waktunya dapat mengendalikan perasaan-perasaan ditinggalkan ini. Dengan punya pemahaman tentang gembala seperti itu, dan ia mengatakan, aku udah pernah mengalami itu. Dia Tuhan, itu gembala yang baik. Maka ketika di masa depan atau pada masa kini mengalami perasaan ditinggalkan, ia mengatakan, yes, aku sedang merasa itu. Tapi aku tahu, sebenarnya Allah tak pernah meninggalkan aku. Begitu. Baik, Pak. Jadi jelas bahwa relasi antara pengakuan Tuhan adalah gembala dan mengendalikan perasaan ditinggalkan itu memiliki relasi yang cukup erat. Ketika kita bisa memahami bahwa Tuhan itu baik bagi kita dan mendatangkan keselamatan. Ya, walaupun saya sekarang sedih, berduka, ditinggalkan, ini akan berlalu karena Tuhan pasti mendatangkan kebaikan dalam situasi ini. Nah, tapi ada satu hal lagi, Pak. Ini ayat 1 ini harus Bapak ulik, saya bacakan lagi ya, Pak. Karena Bapak menjelaskan mengenai tadi relasi pengakuan antara Tuhan gembala. Nah, dikatakan dalam ayat 1, masih ayat 1 nih, Pak. Dikatakan begini, setelah Tuhan adalah gembalaku, nah, takkan kekurangan aku. Apa maknanya ini, Pak? Apa maksudnya? Nah, ini menjelaskan bagian berikut dari judul ya. Apa tadi? Tuhan gembalaku mengelola perasaan ditinggalkan dan merawat rasa cukup. Ya, ini bicara mengenai rasa cukup. Dalam pembandingan dengan beberapa terjemahan Alkitab, itu kalimat takkan kekurangan ini sebenarnya artinya adalah tidak menginginkan apapun yang lain. I shall not want. Saya tidak menginginkan apapun yang Tuhan adalah gembalaku, maka saya tidak lagi membutuhkan apapun yang lain. Berarti Tuhan cukup. Ya, orang yang mengaku Tuhan sebagai gembala akan selalu merasa cukup atas segala hal dalam hidupnya. Rasa cukup di sini memang tidak hanya berkaitan dengan rasa cukup material, melainkan rasa cukup yang banyak segala sesuatu. Tuhan adalah gembalaku, sudah cukup bagiku. Demikian barangkali secara sederhana makna yang terkandung dalam kalimat takkan kekurangan aku. Namun tidak boleh juga memandang rasa cukup dalam segala ini sebagai memiliki segala sesuatu. Jadi segala sesuatu pokoknya sudah tersedia. Bukan. Pusatnya, walaupun memang itu betul juga, tapi pusatnya bukan pada yang kita miliki, bukan pada segala sesuatu yang kita miliki, meskipun itu dicukupkan, diadakan oleh Tuhan. Artinya ini secara materi ya, Pak? Ya, bukan itu pusatnya, melainkan pada Tuhan yang adalah gembala. Karena dia akan gembala, karena dia adalah gembala, maka entah apapun yang sedang saya alami, aku selalu merasa cukup. Dan kecukupan itu mencakup segala hal di dalam hidup saya. Yaitu apa? Kecukupan material, kecukupan psikologis, kecukupan sosial, dan kecukupan spiritual. Rasa cukup yang meliputi segala sesuatu ini nanti akan kita lihat dalam ayat-ayat yang berikut. Benar, Mas Eka? Baik. Jadi ayat 1 ini tadi mengatakan kekurangan aku ini dengan singkat mau mengatakan bahwa dengan mengenal Tuhan dan kebaikannya berarti kita merasa cukup ya, Pak. Tuhan itu sudah menyediakan cukup bagiku. Cukup bagiku. Saya tidak perlu lagi yang lain.
Itu mesti menjadi kekuatan. Baik, Pak, saya melanjutkan ayat-ayat berikut di Mazmur 23 ini. Saya membacakan ayat kedua, Pak. Dikatakan di sana, Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, kalau ini apa maksudnya, Pak? Setelah kecukupan ini apa maksudnya? Ini membawa ke padang, membaringkan ke rumput yang hijau, Pak. Nah, ayat 2 ini pada hemat saya coba memberikan makna-maknanya. Ini proses hermeneutik saya. Orang lain boleh tidak setuju tentu saja. Ya. Arti ayat ini bagi saya berbicara tentang kecukupan material. Baik. Ada dua hal dalam ayat ini yang menjelaskan kecukupan material. Yang pertama adalah padang yang berumput hijau. Begini, supaya saya kontraskan ini. Untuk mendapatkan sepetak rumput hijau di sana itu, di tanah Palestina, di Timur Tengah sana itu, gembala harus membawa domba-dombanya berjalan melewati tanah berbatu yang sangat panjang. Saya ulangi, demi sepetak rumput hijau. Dan yang dikatakan dalam ayat 2 tadi yang sudah Pendeta Mestika bacakan ialah Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bukan dikatakan Ia memberi aku makan rumput hijau. No, bukan memberi aku makan rumput hijau. Melainkan Ia membaringkan aku. Bukan sepetak rumput hijau, melainkan padang yang berumput hijau. Ini menggambarkan bahwa rumput yang tersedia sangat banyak. Bukan hanya cukup untuk dimakan, tetapi juga untuk beristirahat, berbaring. Ia membaringkan aku. Saya membayangkan kelimpahan, Pak. Kelimpahan, yes, betul sekali. Dan para domba pun, meskipun kelimpahan, tidak tampak rakus loh. Orang kan kalau ada kan orang tikus mati di lumbung padi karena terlalu banyak, jadi dia mati di situ. Ya, mereka makan rumput secukupnya dan lalu membaringkan diri. Mereka berhenti karena sudah merasa cukup kenyang walaupun masih tersedia. Tak menghabiskan rumput yang tersedia. Tuhan yang adalah gembala bukan saja tak pernah meninggalkan kita, melainkan Ia menyediakan segala sesuatu secara cukup, bahkan sebenarnya tadi pernah mengatakan secara berkelimpahan. Ya, dan karena Ia menyediakan secara cukup bahkan berlimpah, maka kita tidak perlu jadi orang rakus. Ya kan, tidak akan kekurangan. Makanlah secukupnya dan berbaringlah untuk menenangkan diri supaya meresapi betapa baiknya Sang Gembala itu. Yang kedua di sini Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini air yang tenang ini artinya adalah air yang tidak berarus deras. Artinya air yang tidak berbahaya bagi para domba. Nah, kita tahu bahwa ya, Pak, aman. Ya, kita tahu bahwa air itu sangat penting bagi kehidupan. Pada saat yang sama kita juga mengetahui bahwa air itu dapat menghancurkan, membunuh, banjir bandang menghancurkan NTT. Nah, Tuhan Sang Gembala membawa domba ke air yang tenang, air yang tidak berarus deras, yang tidak berbahaya bagi domba. Bahkan ketika mereka terpeleset pun, kan bisa aja ketika lagi minum terpeleset. Ketika terpeleset pun mereka tidak akan mengalami kehancuran, tak membuat mereka hanyut dan lalu mati. Jadi Tuhan Sang Gembala yang baik bukan hanya menjamin ketersediaan kebutuhan material secara cukup, bahkan berkelimpahan, tetapi juga menghindarkan kita dari kelimpahan material yang dapat menghanyutkan. Saya ulangi ini. Menghindarkan kita dari kelimpahan material yang dapat menghanyutkan dan akhirnya membunuh kita. Yang Tuhan sediakan adalah air yang tenang. Maka kita perlu merawat rasa cukup. Ya. Meskipun ada tawaran material yang tampaknya jauh lebih berkelimpahan, jangan menjadi silau mata. Sebab boleh jadi air itu bukan air yang tenang, melainkan air yang berarus deras, yang kalau engkau mencoba meminumnya, engkau akan terseret dan akhirnya mati. Nah, merawat rasa cukup dalam memenuhi kebutuhan material akan menolong kita terhindar dari godaan material yang menghanyutkan. Jadi betul, berlimpah tapi tidak terhanyut. Pak, saya kira menarik yang tadi Bapak katakan bahwa Tuhan memberikan kecukupan bahkan kelimpahan, tetapi juga sekaligus mengatakan pada kita bahwa bukan kelimpahan yang bisa menjerumuskan bahkan mencelakakan. Karena di dunia ini banyak siapa yang nggak mau berkelimpahan? Tapi hati-hati dengan kelimpahan yang menghancurkan. Dan ada banyak itu. Ada banyak, akhirnya malah berkelimpahan, hidupnya kayaknya gemerlapan, tetapi akhirnya di kantor polisi karena narkoba.
Iya, jadi menjadi catatan dan otokritik bagi kita tampaknya Pak ya, melalui episode ini. Baik, kita masih akan melihat nanti berasa cukup atas kebutuhan material sudah diulik dengan tuntas oleh Pak Pendeta Arlianus. Bagaimana dengan kecukupan kebutuhan lain? Tadi Pak Pendeta mengatakan ada kecukupan psikologis. Kita akan ulik setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Kita sedang mengulik Mazmur pasal 23 dengan tema Tuhan Gembalaku, mengelola perasaan ditinggalkan dan merawat rasa cukup. Kita sudah berada di segmen terakhir, segmen ketiga, dan silakan para sahabat jika ingin berinteraksi bersama kami atau mengajukan pertanyaan kepada Bapak Pendeta Arlianus yang menjadi narasumber kita. Karena sudah di segmen terakhir, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya atau memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Arlianus untuk mengulik. Jadi saya langsung membacakan Mazmur 23 ayat 3 bagian A. Saya bacakan, ia menyegarkan jiwaku. Nah, apa maksudnya Pak? Ketika pemazmur mengakui secara personal bahwa gembala yang baik ini menyegarkan jiwaku. Jadi ayat ini berbicara menurut saya, sekali lagi menurut saya, tentang pencukupan kebutuhan psikologis. Menyegarkan jiwa di sini artinya membawa nyawa kembali. Apa istilah anak-anak muda sekarang kalau kayak nggak bernyawa tuh? Hampa ya Pak, atau gimana ya? Ya, jadi nggak ada semangat. Masih hidup tapi sebenarnya tidak punya semangat untuk mengerjakan apapun. Mungkin karena letih, karena beban begitu berat. Ia menyegarkan jiwaku, ia membawa kembali nyawaku. Artinya memberikan kembali semangat, memberikan kembali spirit untuk melanjutkan hidup yang tadi udah bukannya stagnan, tetapi memang pengen mati, ya karena merasa ditinggalkan dan sebagainya. Ya ini ia menyegarkan, memberikan spirit untuk melanjutkan hidup. Nah semangat yang mungkin sudah mulai lenyap karena rasa kecewa, ditinggalkan, rasa sakit oleh keputusasaan, karena perasaan ditinggalkan atau karena orang yang dicintai meninggal dunia secara tiba-tiba karena COVID ini. Itu disegarkan kembali, bahkan sebenarnya akan dikobarkan kembali. Kesegaran ini sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan fisik. Dan Tuhan menyediakan itu dua-duanya secara seimbang. Kecukupan bahkan kelimpahan material tidak akan mendatangkan damai sejahtera, tidak akan mendatangkan kegembiraan yang betul, sukacita kalau kebutuhan psikologis tidak terpenuhi. Kita bisa melihat Pendeta Mestika ada banyak orang yang berkelimpahan material, tapi jiwanya kosong. Tak pernah merasa puas. Ada orang yang tempatnya
terus sekarang mungkin nggak bisa, tapi pada waktu itu di bar, kemana-mana ya. Ada orang yang terus menghabiskan usianya untuk mencari terus, entah mencari apa, mencari kepuasan, mencari harta. Harta berlimpah tapi tak mengalami kesegaran emosional. Wajah terlihat lelap, kosong, tapi hartanya di mana-mana. Ia terus merasa was-was, takut kekurangan, atau takut hartanya dirampok atau menjadi bangkrut. Ini tentu bisa berujung pada hal yang buruk, yaitu kematian. Ada orang-orang yang seperti itu. Akhirnya mati atau mengakhiri hidupnya. Tetapi kita juga tahu ada orang yang memiliki seadanya saja, namun hidupnya tampak segar, berseri terus. Dia punya waktu untuk berbaring dengan tenang, meskipun tempat tidurnya juga ya ala kadarnya, bukan spring bed yang bukan kasur empuk, ya. Tapi ia merasa berbaring dengan nyaman sebab ia merasa cukup. Kesegaran adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan psikologis. Dan Tuhan sekali lagi sesungguhnya telah menyediakan dengan cukup kebutuhan psikologis itu bagi kita. Kita hanya perlu merawatnya agar jangan kebablasan. Karena Tuhan sediakan cukup bahkan berkelimpahan, ambillah secukupnya. Karena apapun yang berkelebihan pasti tidak akan baik ujungnya. Baik, jadi ayat 3a ini mengatakan pada kita bahwa Tuhan memberikan kecukupan secara psikologis. Baik Pak, semoga para sahabat juga sudah menyimak itu baik-baik. Saya melanjutkan dengan membaca ayat berikutnya 3b dan 4. Dikatakan di sana, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah kalau tadi di bagian 3 ayat 3a itu mengatakan bahwa ini bermakna kecukupan atau dicukupkan oleh Tuhan secara psikologis. Kalau bagian yang baru saya baca ini Pak, 3b dan 4 ini bermakna apa buat kita? Ini sekali lagi saya ulang-ulang ini karena supaya jangan ada perdebatan tidak perlu. Ini menurut hermeneutik saya, ya penafsiran saya. Ayat ini berbicara tentang kecukupan kebutuhan spiritual. Kecukupan kebutuhan spiritual ini akan disinggung lagi nanti pada ayat ke-6. Kalau kita ngulik nanti kita akan bicara lagi. Ya. Yang dimaksudkan dengan jalan yang benar dalam teks kita ini tadi adalah jalan yang terdekat menuju ke padang rumput yang tenang atau menuju ke tempat air yang tenang untuk menghindarkan domba berada pada kondisi lapar dan haus yang parah. Jadi ini jalan yang terdekat. Kalau muter-muter, ini juga ya bisa jadi belum sampai udah mati karena kelaparan kehausan. Nah, jalan terdekat ini bukan berarti pasti berjarak pendek dan mulus, bukan. Jalan terdekat ini bisa saja berjarak sangat jauh. Boleh jadi ia berkelok-kelok dan mungkin di sana sini dipenuhi oleh batu-batu yang bisa melukai. Boleh jadi. Ya. Namun inilah jalan yang terdekat dan yang terbaik. Sebab Tuhan sendiri yang menuntun kita melewatinya. Jalan yang lain lebih berbahaya, lebih panjang, lebih berliku. Ini mungkin lebih panjang, mungkin berliku juga, mungkin juga berbatu. Tetapi ini jalan yang paling baik. Jalan yang bisa saja panjang, berliku-liku dan berbatu ini memang sering membuat orang rada kurang sabar. Kurang sabar menunggu untuk tiba pada padang rumput yang hijau atau air yang tenang, lalu mencari jalan yang ia pandang. Ini ada jalan lain kok. Kayaknya lebih enak. Lebih enak ini, ya lebih mulus ini. Nah, tapi sekali lagi saya mau ingatkan kepada para sahabat YKB, jalan yang benar yang disediakan Tuhan ini adalah jalan yang terbaik. Nah, dalam menghadapi aneka persoalan atau pergumulan dalam hidup ini, kehilangan hal-hal yang penting, bahkan kehilangan orang-orang kita cinta, memang kita terkadang merasa bahwa ini kok
sudah berseru kepada Allah. Kan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Udah berseru-seru kepada Allah. Kok saya nggak bisa melihat itu terangnya? Kok jalan keluarnya sama sekali tidak tampak? Ya, tidak jarang kita merasa udah mengikuti firman Tuhan, udah jadi orang yang benar, tapi jalan malah terasa panjang, semakin berliku dan semakin penuh dengan bebatuan. Maka karena itu ada saja orang yang akhirnya memilih jalan lain yang dia pandang lebih mulus, lebih pendek. Tetapi akhirnya ia tak pernah sampai ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Sebab apa? Di tengah perjalanan ia sudah diterkam oleh binatang buas atau tergelincir dan masuk ke jurang. Karena itu bersabarlah dalam mengikuti jalan yang benar. Bersabarlah dalam menjalan benar dan yang kehendak Tuhan. Walaupun terasa panjang, terasa berliku, dan mungkin terasa penuh dengan batu. Meskipun terkesan panjang, terkesan berliku, dan terkesan penuh bebatuan, bersabarlah. Jangan tergoda menempuh jalan lain. Rawatlah rasa cukup. Meskipun Anda merasa mestinya sih saya bisa mengalami atau mendapatkan yang lebih baik nih, yang lebih mulus nih. Sebab mengapa? Hanya jalan yang disediakan Tuhanlah yang akan mengantar kita ke tujuan yang benar dengan selamat. Jadi ketika kita membiarkan diri dituntun oleh Tuhan Sang Gembala, maka kita akan punya keberanian untuk melewati situasi apapun. Betapapun, bahkan disebut tadi lembah kekelaman. Iya. Ya. Ayat 4. Aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Lembah kekelaman artinya adalah bayang-bayang maut. Suatu keadaan antara hidup dan mati sebenarnya. Mengerikan. Hopeless ya. Keberanian itu bersumber dari kehadiran Sang Gembala dengan gada dan tongkatnya. Nah, gada adalah untuk memukul siapa atau apapun yang menyerang domba. Ada pemangsa, dia hajar dengan gada. Tongkat itu kan biasanya ada lengkungan atas itu untuk menarik domba yang mungkin jatuh ke jurang atau ia keluar dari kawan. Karena domba itu kan punya penglihatan yang sangat pendek ya. Jadi dia bisa gampang nyimpang, gampang menyeleweng. Jadi dia akan menarik dengan itu. Gada dan tongkat itu mengingatkan kita bahwa meskipun kita secara akal budi dan dengan tekad yang kuat membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan dalam jalan yang benar, kita udah berusaha berjalan dalam jalan yang benar, dalam pikiran kita, mungkin dalam hati kita. Ya, kita dapat saja entah karena apa menyeleweng ke jalan yang berbahaya dan mencelakakan yang kita pikir menarik dan baik. Jadi gini, dalam hati saya yakin kehendak Tuhan itu yang baik. Saya yakin bahwa saya harus taat pada Allah. Yakin, bukan mengada-ada. Tapi dalam ketika berjumpa dengan orang, berinteraksi dengan orang, boleh jadi tanpa sadar saya tergelincir. Nah, kesadaran ini bahwa terkadang kita memilih jalan kita sendiri yang kita pikir jalan yang baik, padahal itu adalah yang mencelakakan, akan menolong kita untuk bersedia didisiplinkan dengan tongkat Sang Gembala. Jadi kehadiran Allah yang menuntun, menjaga, melindungi, mendisiplinkan inilah yang saya sebut sebagai pencukupan kebutuhan spiritual. Bahwa kita akan dijaga dengan didisiplinkan. Mungkin dipukul juga kepalanya kadang-kadang atau ditarik dengan tongkat. Begitu. Ya, ditarik memang nggak enak ya. Tangan kita ditarik aja nggak enak, apalagi leher biasanya leher ditarik pakai tongkat. Tapi ini tujuan keselamatan. Karena itu Allah melakukan demikian. Oke, kita masih memiliki beberapa ayat terakhir dan saya mau membacakan itu supaya Bapak Pendeta Leandrus yang menjadi narasumber kita dapat memberikan makna apa yang bisa kita lihat dalam dua ayat terakhir, ayat 5 dan 6. Saya bacakan Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya bayangkan ini sebuah pengakuan yang luar biasa ya Pak, akan kecukupan atau apa yang diberikan Allah. Atau bagaimana maksudnya Pak? Silakan. Ya, jadi memang Pendeta Mastika bagian ini sedikit agak berbeda ya dengan bagian sebelumnya. Kalau dalam bagian sebelumnya sudah kita ulik ini ya,
Tuhan itu secara eksplisit digambarkan sebagai gembala. Gembala. Pada bagian terakhir ini, Tuhan digambarkan sebagai nyonya rumah yang sangat ramah. Ada yang bilang Tuhan rumah, saya bilang nyonya rumah. Kalau yang menyediakan mana, pokoknya nyonya rumah lah. Ya, supaya dunia laki-laki ini jangan terlalu menguasai segala sesuatu gitu loh. Kalau nyonya rumah berkelimpahan, Pak. Makanannya enak-enak. Jadi Tuhan digambarkan nyonya rumah yang sangat ramah. Tetapi meskipun berbeda, ini karena perbedaan ini, ada yang mengatakan nggak cocok tuh judulnya Tuhan Gembalaku yang baik. Ini kan bukan gembala, ini pemilik restoran. Ya, tapi kalau kita membaca dengan seksama, sebenarnya pesan yang disampaikan pada hemat saya tetap sama. Ayat 5 ini berbicara tentang perlindungan Tuhan kepada orang yang dikejar-kejar oleh musuh. Perlindungan ini dinyatakan melalui menyediakan hidangan dan meminyaki kepala. Dengan aksi ini, dengan tindakan menyediakan makanan, meminyaki kepala ini, maka orang yang dikejar-kejar itu diproklamasikan sebagai tamu dari sang nyonya rumah. Diproklamasikan sebagai tamu. Sebagai tamu, ia tentu berada dalam perlindungan nyonya rumah, yang di sini adalah Tuhan. Statusnya diubah dari orang yang dikejar-kejar, atau kalau saya pakai ekstrim, ini istilah saya, buronan, dari seorang diburon, dikejar, menjadi tamu kehormatan, perubahan status. Dilindungi. Ini yang saya sebut sebagai pencukupan kebutuhan sosial. Ya, ia tidak lagi merasa terancam secara sosial, dikejar-kejar, tapi ia dilindungi. Bahkan statusnya itu diangkat oleh Tuhan, status sosialnya. Selanjutnya sang pemasmur menyatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Nah, kata mengikuti ini sebenarnya artinya maksudnya mengejar, bukan cuma ngikut kan bisa cuman jalan. Ya. Ini enggak, ini mengejar. Ya, jadi kalau kebajikan kemurahan belaka akan mengejar-ngejar aku seumur hidupku. Jadi ini dikontraskan dengan yang tadi, bagian ayat 5. Ayat 5 kan diburon, dikejar oleh musuh. Sekarang dikontraskan, ia dikejar oleh musuh di ayat 5 oleh orang yang mencelakakan. Dalam ayat 6 sang pemasmur justru dikejar-kejar oleh kebaikan dan kemurahan. Ini dipertentangkan. Jadi kontras luar biasa. Perubahan status sosial, lalu ada kontras yang akan dialami. Jadi Allah bukan saja memberi perlindungan dari si jahat, melainkan mencukupkan dia dengan segala kebaikan dan kemurahan. Nah, orang yang mengakui Tuhan sebagai gembala tadi dari atas, meskipun segala sesuatu dalam hidupnya terjamin, ya, secara berkelimpahan makanan disediakan, ia tak memusatkan perhatiannya pada segala sesuatu yang disediakan itu. Ini penting. Memang Tuhan menyediakan segala sesuatu, kebutuhan fisik, psikologis, spiritual dan sosial. Tuhan sediakan. Tapi yang mengaku Allah sebagai gembala tidak memusatkan perhatiannya pada yang diberikan, pada segala sesuatu pada itu. Berkat-berkat itu. Ya. Meskipun tersedia berkelimpahan, melainkan ia memusatkan hidupnya pada sang pemberi segala sesuatu. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam kalimat terakhir, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam di dalam rumah Tuhan. Lihat tuh. Disediakan segala sesuatu, tetapi dia tidak berbicara, aku menikmati segala sesuatu. Aku menikmati makanan yang berkelimpahan. Enggak. Dia mengatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Ia tinggal dalam rumah Tuhan. Bukan mencari, apalagi mengejar kebaikan dan kemurahan. Ia tidak mencari itu. Tadi di atas jelas sudah cukup. Ia tidak mencari kemurahan dan kebaikan. Melainkan mencari sang baik. Sang pemurah. Ia tak lagi mencari berkat. Melainkan mencari yang memberi berkat. Berkat adalah, kemurahan dan kebajikan adalah konsekuensi dari kedekatan dan pengutamaan kepada sang pemberi berkat, yaitu Tuhan. Dan ini merupakan menurut saya penegasan terhadap pencukupan kebutuhan spiritual. Dalam rumah Tuhanlah kebutuhan spiritual itu akan dicukupkan. Jadi, sebagai catatan penutup dari saya, orang yang mengakui Tuhan sebagai gembala yang baik, bukan hanya mampu mengatasi perasaan ditinggalkan, tetapi juga mampu merawat rasa cukup akan segala sesuatu. Rasa cukup atas kebutuhan material, psikologis, sosial, dan
spiritual. Dan oleh karena ia merawat rasa cukup itu, ia tidak lagi justru terpusat pada kebutuhan itu, pada berkat itu, pada yang ada itu, pada yang dimiliki itu, melainkan pada Tuhan Sang Gembala yang menyediakan segala sesuatu. Baik, sahabat, di Ngulik Alkitab kali ini kita diingatkan, saya memberikan semacam mencatat beberapa hal yang tadi disampaikan Pak Pendeta, bahwa pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun Tuhan meninggalkan kita, ini catatan penting, itu sebab kenapa saya mengutip ini. Tuhan hanya meninggalkan kita dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat. Jadi Tuhan tidak pernah kemana-mana kecuali kita aman dan selamat. Kedua, bahwa tadi kita diingatkan bahwa Tuhan memberikan kecukupan baik secara materi, psikologi, spiritual, sosial. Tuhan bahkan memberikan kelimpahan. Dan di sini kita diajak untuk bersyukur dan merawat rasa cukup itu, supaya kita bisa bersukacita dan diam di dalam Tuhan. Jadi kita mengucap terima kasih kepada Bapak Pendeta Arlianus yang telah menjadi narasumber. Terima kasih untuk kupasan yang tuntas mengenai Mazmur pasal 23 ini. Tuhan Gembalaku, dan mengajak kita bagaimana mengelola perasaan apapun ditinggalkan dan merawat rasa cukup. Sahabat, terima kasih telah menyaksikan Ngulik Alkitab episode ini. Kami sungguh mengapresiasi dukungan yang Anda berikan, baik dengan like atau membagikan link Ngulik Alkitab ini kepada banyak orang atau di media sosial Anda. Terima kasih juga telah mensubscribe, dan bagi yang belum silakan mensubscribe supaya mendapatkan konten-konten terbaru dari YKB GKI TV. Tuntas sudah jumpa kita kali ini, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Kita akhiri dengan doa oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, memang terkadang harus kami akui merasa kami ditinggalkan bahkan oleh Tuhan ketika beban begitu berat. Ketika kesedihan begitu luar biasa, ketika kami tak mampu lagi melihat jalan keluar dari persoalan kami. Ketika kami merasa sendirian karena orang kami cintai meninggalkan kami secara tiba-tiba. Tapi kami bersyukur hari ini Engkau Gembala yang baik, yang sesungguhnya tak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami merasa ditinggalkan, Engkau terus bersama-sama dengan kami. Berilah kami kepekaan, terutama sahabat-sahabat kami yang sekarang sedang merasa ditinggalkan, yang sedang pedih hatinya karena ditinggalkan oleh orang yang dicintai, yang sedang berjuang melawan COVID-19. Kepada para dokter yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menolong sesama, biarlah Tuhan yang meyakinkan kami semua bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Dan pada saat yang sama Tuhan, berikan kami kemampuan untuk boleh merawat rasa cukup kami, supaya kami tidak jatuh di dalam kelimpahan yang menghancurkan, kelimpahan yang membawa kami kepada jalan kematian kekal. Terima kasih Tuhan atas YKB yang telah Engkau pakai sebagai alam tangan Tuhan. Berkatilah YKB, berkati para krunya, berkati semua usaha pekabaran di YKB, dan Engkau berkati seluruh para pendukung YKB, supaya melalui YKB nama Tuhan dimuliakan, Injil Kerajaan Allah terus disebarluaskan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.